Selamat pagi semua saudara yang sudah hadir pada pagi ini di Gereja Sidang Jemaat Malam Mangga 2 di tempat ini. Mari kita akan bangkit berdiri semua, kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik, kami bersyukur karena Engkau telah menyediakan waktu bagi kami untuk hadir di tempat ini. Karena ini semua anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini untuk mengikuti ibadah di tempat ini Tuhan. Siapkanlah hati kami Tuhan untuk selalu hanya menghadap kepada Engkau saja Tuhan. Mari Bapak, Engkau mau tolong Tuhan acara atau ibadah ini mulai dari awal sampai pada akhirnya. Engkau juga mau tolong bagi mereka yang dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan. Kami serahkan semua ibadah kami ini mulai dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sedang menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur pagi ini, kita masih boleh diberikan kesempatan kita untuk datang beribadah. Kita mau naikkan segala pujian, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Mari dengan segenap hati kita katakan, Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. katakan sekali lagi, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia. betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Katakan sekali lagi ya Tuhan, Ya Tuhan, Tuhan kami,
percaya Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang yang percaya dan hidup benar di hadapannya. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Puji nama Tuhan. Sebab Tuhan menopang setiap tangan-tangan anak-anaknya yang mengasihi Dia. Kita sambut dengan pujian. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh
kita yakin dan percaya pertolongan Allah tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita untuk memegang tangan kita. Peganglah tanganku, oh Tuhan, pimpin jalan hidupku. Janganlah Tuhan lepas walau sekejap. Musuhku selalu mengintai, ingin menjatuhkanku. Jangan kau biarkan aku jalan sendiri. Dalam dunia ini banyak pencobaan, roh kegelapan ingin membinasakan. Tapi tangan Tuhan sungguh kuat dan perkasa yang melindungi setiap langkahku. Peganglah tanganku, oh Tuhan, pimpin jalan hidupku. Janganlah Tuhan lepas walau sekejap. Musuhku selalu mengintai, ingin menjatuhkanku. Jangan kau biarkan aku jalan sendiri. Dalam dunia ini banyak pencobaan, roh kegelapan ingin membinasakan. Tapi tangan Tuhan sungguh kuat dan perkasa yang melindungi setiap langkahku. Peganglah tanganku, oh Tuhan, pimpin jalan hidupku. Janganlah Tuhan lepas walau sekejap. Musuhku selalu mengintai, ingin menjatuhkanku. Jangan kau biarkan aku jalan sendiri. Dalam dunia ini banyak pencobaan, roh kegelapan ingin membinasakan. Tapi tangan Tuhan sungguh kuat dan perkasa yang melindungi setiap langkahku. Dalam dunia ini banyak pencobaan, roh kegelapan ingin membinasakan. Tapi tangan Tuhan sungguh kuat dan perkasa yang melindungi setiap langkahku. Yang melindungi setiap langkahku. Yang melindungi setiap langkahku. Haleluya. Kita percaya kalau hanya Tuhan yang bisa melindungi kita.
di setiap langkah kita. Bahkan dia sudah menyiapkan apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, dan apa yang belum timbul dari dalam hati kita, dia telah sediakan bagi kita. Dia sanggup melakukan segalanya. Allah sanggup. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita percaya semua kalau Tuhan mengenal setiap isi hati kita. Sedalam apapun hati kita Dia tahu. Dan ingat saudara, Tuhan gak pernah peduli dengan masa lalu kita.
Karena buat dia masa depan kita lah yang terpenting. Masa depan kita yang selalu berjalan bersama dia. Pujian ini berkata, dia mengenal hati kita lebih dari apapun. Kita naikkan, Bapa Engkau mengenalku. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia Tuhan. Haleluya Yesus. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Kuasa-Mu menguatkan kami Tuhan. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah Kami berserah hanya kepada-Mu Tuhan. pada rancangan Amin. bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya Tuhan. Kami mau setia Tuhan sampai ke akhir hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya kepada-Mu kami berserah Tuhan.
ini kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita naikkan, kini aku percaya. Haleluya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Inilah janji kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk segala perbuatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Untuk segala kebaikan Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, dunia sedang bergejolak Tuhan. Tapi Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada untuk kami. Dan kami mau berkata Tuhan, kalau kami percaya Tuhan pada rancangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Dikala kami sedang khawatir Tuhan. Di saat kami sedang merasakan takut Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami puji nama-Mu Tuhan. Bagimu Yesus terima kasih. Tuhan, Pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku besarkan nama-Mu Tuhan. Ku besarkan nama-Mu Tuhan, besarkan nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
ku besarkan nama-Mu. Tuhan, besarkan nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengar satu pujian yang telah dibawakan oleh paduan suara yang setia di tempat ini untuk setiap hari Minggu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada semua yang baru hadir di tempat ini. Selamat pagi, shalom semua. Iya, puji Tuhan. Baiklah, pada pagi ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mempunyai hati seorang murid untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Dan baiklah, pada pagi ini saya undang Ibu Pendeta Herliani Hermawan. Biarlah nanti beliau yang akan menyaksikan atau memberitahukan berasal dari mana dan bagaimana. Saya persilahkan saja. Mari, Ibu. Shalom, selamat pagi buat seluruh sidang jemaat yang luar biasa. Merupakan satu kehormatan buat saya bisa melayani di tempat ini. Sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Dia yang masih memberi saya kesempatan untuk melayaninya. Sesuatu yang luar biasa kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan juga oleh Bapak Gembala. Juga
para pengurus gereja yang jujur ya, megah ya ini gereja ya. Saya kagum pada waktu masuk dalam gereja ini, sesuatu yang bukan cuma Katolik aja yang begini ternyata ya saudara. Di sini juga sesuatu yang luar biasa. Amin, saudara bisa rasakan itu. Tetapi saya berharap bukan cuma bangga karena gerejanya yang megah, tapi banggalah kalau Roh Allah itu juga hadir dalam setiap pertemuan kita. Itu satu hal yang sangat luar biasa, karena sebagus-bagusnya gereja kalau tidak pernah bisa dirasakan hadirat Allah, itu juga percuma. Ya kan saudara? Kita lebih butuh hadirat Tuhan. Karena kehadirannya lah yang melakukan banyak perkara yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Itu satu hal yang luar biasa sekali saudara, dan ini mimbar yang cukup tinggi ya. Tadi waktu saya duduk di situ, saya rasa saya nggak akan kelihatan nih ketutupan bunga. Saya ingat sebelum pandemi beberapa kali saya pelayanan di IPDN di Sumedang ya. Sumedang itu IPDN, jadi para mahasiswa-mahasiswa IPDN itu mimbarnya juga tinggi saudara. Karena yang datang itu memang banyak ya, bisa 900 sampai 1000, dan itu memang tinggi. Dan saya bersyukur karena di tempat ini juga saya boleh merasakan bahwa semenjak saya masuk dan memuji-muji Tuhan, saudara bisa rasa hadirat Allah. Ini salah satu gereja yang saya bisa merasakan bahwa ada doa yang kuat dinaikkan di tempat ini. Ya, gereja biasanya gereja-gereja yang dibangun dari awal oleh air mata, oleh dengkul, pasti hadirat Allah itu betah lama-lama di situ. Dan saya bersyukur karena di gereja ini Tuhan hadir dan Tuhan mau memberkati saudara, amin. Terima kasih, saya namanya Ibu Herliani Darmawan Pak. D bukan H Pak ya, enggak apa-apa Pak, saya maklum Pak. Herliani Darmawan, kenapa Darmawan? Suami saya Darmawan ya. Itu suami saya, saudara pasti akan lihat karena dia paling depan dan kinclong sendiri, maaf ya. Jadi irit sampo, dia merupakan anugerah Tuhan yang Tuhan beri buat saya. Saya memang harus punya suami satu saudara ya. Anak saya 3, jadi yang pertama sudah selesai kuliah 26 tahun, yang kedua baru selesai kuliah 21 tahun, 22 ya kalau saya nggak salah. Yang ketiga masih kuliah semester 3 dan dia berumur 18 tahun. Waktu saya mau berangkat tadi ya, mau berangkat ini anak saya tuh sakit saudara, jujur sakit ya. Tapi buat saya nggak menjadi satu persoalan karena saya mau melayani Tuhan yang ajaib ya. Waktu anak saya sakit saya ingat seperti dulu, jadi dia sampai nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Sebelum berangkat saya dan suami saya berdoa dan suami saya pimpin. Saya percaya anak saya juga bersama Tuhan kok ya. Dan waktu saya di perjalanan dia telepon, dia bilang sudah agak baik. Dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kayaknya perkenalan saya nggak usah lama-lama ya saudara. Saudara datang kan di sini bukan mau dengar curhat saya ya. Saudara datang ke sini kan untuk dengar firman, ya kan? Karena firman Tuhan yang membuat saudara kuat, firman Tuhan yang akan menjadi jawaban buat saudara ya. Nanti kalau mau tanya-tanya silakan setelah ibadah, saudara boleh. Saya tinggal di daerah Pondokopi, Jakarta Timur ya. Jadi itu saja sedikit, dan saya bersyukur karena pagi ini kita mendapat satu anugerah Tuhan, masih bisa melayani Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saya akan langsung buka dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat 5 dan 6 saja. Karena iman, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya akan ulang ayat yang ke-6. Saya akan ulang, saudara perhatikan ayat ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Lalu dikatakan lagi apa? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara.
Saya akan berdoa untuk firman Tuhan pagi ini. Bapa surga, kami sudah baca firman-Mu. Kami sudah memuji-muji nama-Mu. Hamba berdoa supaya firman yang kami baca tidak berlalu begitu saja. Firman yang kami dengar pun tidak akan pernah berlalu begitu saja. Buat hati kami lembut, buat pikiran kami tunduk pada otoritas Tuhan, sehingga tidak ada hati yang menolak firman Allah. Tetapi setiap hati akan mengatakan, ya Tuhan, jadilah pada kami apa yang menjadi keinginan-Mu. Hamba berdoa karena memang hamba cuma alat-Mu, tidak punya kelebihan apapun. Pagi ini jemaat-Mu datang hanya untuk mencari Tuhan. Pagi ini jemaat-Mu datang mau bertemu dengan Engkau lewat firman-Mu. Itu sebabnya sampaikan saja apa yang menjadi keinginan-Mu, uraikan saja apa yang menjadi kehendak-Mu, dan buatlah kami semua taat pada setiap apa yang menjadi ketetapan-Mu. Berbicaralah Tuhan, inilah waktu yang Tuhan berikan untuk kami bisa mendengar, menikmati firman Allah, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami percaya Allah sendiri akan memberkati kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, mungkin ini firman yang sering kali kita baca, betul? Ini bicara tentang iman, ini bicara tentang saksi-saksi iman. Dan saya sangat diberkati dengan cerita ini, dengan orang-orang tokoh-tokoh yang hidup imannya itu luar biasa, saudara. Saya percaya saudara yang datang pada siang ini atau pagi ini juga adalah orang-orang yang punya iman, betul? Amin. Dan saya percaya saudara yang datang ke sini bukan orang yang tidak punya iman, pasti punya iman kan? Gak mungkin saudara datang ke gereja, gak mungkin saudara melayani Tuhan, gak mungkin kita datang kepada Tuhan tanpa mempunyai iman. Karena itu sesuatu hal yang luar biasa penting. Kebenaran ini adalah kebenaran yang benar-benar harus kita mengerti. Kebenaran ini adalah kebenaran yang benar-benar mutlak harus kita lakukan. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, saudara bisa datang berkenan sama Bapak Gembala, pengerja, bisa saja. Tapi belum tentu berkenan pada Tuhan. Walaupun kita datang kepada Tuhan dengan kata lain, kita ini orang-orang beriman, betul? Tadi saya sudah katakan kita orang-orang beriman. Tapi iman di sini bukan sekedar iman percaya doang, Pak, Bu, kaum muda. Iman yang dimaksud oleh ayat ini adalah iman yang lebih dari sekedar kita percaya. Iman kan percaya kan, dasar dari segala sesuatu ya kan. Dan saudara adalah orang beriman, apakah kita cuma katakan, iya saya beriman, saya orang percaya Kristus. Semua bisa katakan itu di gereja-gereja yang saat ini mengadakan ibadah offline atau online. Kita adalah orang-orang beriman, tapi apa cukup sampai di situ? Sebab ayat sebelumnya mengatakan, Nuh ketika dia terangkat ke surga, Nats itu mengatakan, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa apa? Bahwa ia berkenan kepada Allah. Berarti ada orang-orang yang benar-benar pada waktu dia punya hidup, imannya itu bukan sekedar iman awal. Bukan sekedar kita percaya, kamu percaya Tuhan. Kamu percaya Yesus Kristus? Ya, dia Tuhan saya. Bukan sekedar iman awal saudara, bukan sekedar kita percaya. Tapi kesaksian Henokh menyatakan bahwa iman dia benar-benar menjadi iman yang dilakukan nyata dalam setiap aspek hidup dia. Semua bisa mengatakan kita orang beriman, gitu. Tapi masalahnya, apakah hidup kita bisa membuktikan kita orang beriman? Apakah hidup kita mencerminkan kita orang-orang yang percaya kepada Kristus? Bagaimana saya menjadi orang yang beriman tapi berkenan pada Tuhan? Karena ada banyak orang-orang yang beriman bukan pada iman yang sejati, tapi iman kepada sesuatu iman yang dapat dilihat. Seperti kita mau duduk, kita percaya pada waktu kita mau duduk kita gak akan jatuh. Itu kan percaya, betul ya? Betul kan? Kalau saya suruh duduk, Bapak pendeta suruh duduk, Ibu gembala, ibu-ibu suruh duduk pun yakin saya gak akan jatuh, orang ada kursi. Saya bisa lihat, saya bisa pegang. Tapi iman yang sejati, dia akan tetap percaya walaupun dia tahu dia tidak bisa melihat apa-apa. Karena tadi sudah dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Amin. Yakin? Takut amat bilang aminnya.
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang punya iman yang ditanya dan dicari oleh Tuhan. Iman yang bagaimana? Ya iman seperti ini, saudara. Makanya Tuhan bilang setiap orang yang datang padaku kalau nggak ada iman nggak berkenan. Nah iman ini bukan sekedar saya percaya, tapi iman yang dibuktikan dari kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan firman ini mengatakan satu hal, inilah kehidupan orang. Jadi kalau saya mau tanya dengan tema atau judul ini, apakah iman kita berkenan kepada Tuhan? Apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki iman yang berkenan kepada Tuhan? Puluhan tahun kita ikut Tuhan, betul? Apakah selama ini kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan? Berkenan sih, orang saya masih diizinkan melayani. Perkenanan orang mah beda sama perkenanan Tuhan, Pak, Bu. Orang berkenan ketika dia cocok dengan kita, seringkali gitu. Tapi Tuhan gak bisa ditipu, dia tahu persis mana yang berkenan di hati dia, mana yang pura-pura berkenan di hatinya, mana yang cari muka dengan dia, atau mana yang tulus dengan dia. Dia tahu. Dari ratusan orang, puluhan orang, atau berapa orang kita harus percaya ini kebenaran yang mutlak buat saudara dan saya. Jadilah orang-orang beriman yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Sebentar berlalu kok tahun ini. Saya hanya berharap jadilah kita orang-orang, jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki iman yang berkenan kepada Tuhan. Coba lihat diri kita, apa kita punya iman berkenan sama dia? Dan orang-orang yang beriman, yang cocok dengan dia, orang-orang yang memiliki iman yang berkenan kepada dia, orang-orang yang bagaimana? Apakah orang-orang itu mesti sekolah teologi ya? Ini banyak mahasiswa-mahasiswi ya. Apakah kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan? Bagaimana melihatnya? Gak usah jauh-jauh saudara, gak usah lihat kiri kanan. Kayaknya gua yang berkenan, ya. Ya udah Pak, makasih. Maklum ya, saya orang pendek saudara. Jadi mesti pakai tatakan supaya kelihatan tinggi. Orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Mari saya mau mengajak saudara belajar tentang firman Tuhan. Orang-orang yang berkenan kepada Tuhan bukanlah orang-orang yang cuma percaya di awal saja dengan Tuhan. Tapi iman kita harus konsisten dengan Allah. Bahkan meningkat setiap hari. Bertumbuh iman percaya kita. Sehingga kita bisa katakan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ditolong atau tidak ditolong, aku tetap percaya pada Allah gitu loh. Ditolong atau tidak ditolong, aku tidak pernah menyembah kepada dewa buatan tangan manusia. Dan ini sesuatu yang luar biasa, itu contoh yang real. Tetapi sekarang yang kita mau lihat, apakah saya menjadi orang beriman yang berkenan di hati Allah? Enggak usah lihat kiri kanan depan belakang, tapi lihat diri kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang beriman dan cocok di hati Allah? Iman kita ini benar-benar berkenan di hadapan Allah. Sehingga pada waktu kita datang pada pagi hari ini Allah tidak tolak kita. Dan orang-orang beriman yang imannya benar-benar berkenan kepada Tuhan. Ayat ini sudah mengatakan apa saudara? Tindakan apa yang kita harus lakukan sebagai orang percaya agar kepercayaan kita berkenan kepada Allah? Perbuatan apa yang bisa berkenan kepada Tuhan? Jadilah orang-orang yang selalu mengakui bahwa Allah yang saudara sembah dan saya adalah Allah yang real adanya. Amin. Tahu real saudara? Jadilah orang-orang percaya, bukan cuman beriman. Akuilah dia bahwa Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang keberadaannya tidak pernah bisa diragukan. Kalau saudara datang ke sini, saudara tidak bertemu dengan hamba-hamba Tuhan. Saudara tidak bertemu dengan Bapak Gembala. Saudara tidak bertemu dengan teman-teman yang saudara cari. Enggak jadi masalah. Yang penting Tuhan yang saudara sembah ada di tempat ini. Kalau saya datang ke gereja, kalau saya tidak dikasih sembako, kalau saya tidak dikasih ongkos, kalau saya tidak dikasih ini, mau ngapain saya ke gereja? Itu bukan iman yang berkenan kepada Allah. Tetapi iman yang berkenan kepada Allah, siapapun yang khotbah, siapapun yang WL, siapapun di samping kanan kiri saya, enggak peduli. Yang penting saya tahu bahwa Allah ada di tempat ini. Allah tidak bisa dipungkiri. Saya tidak tahu berapa orang yang saat ini datang dengan punya keyakinan seperti ini. Saya mau datang ke gereja. Enggak apa-apa, teman saya yang biasa hadir lagi keluar kota. Yang saya cari bukan manusia, yang saya cari Allah.
Dan orang yang berkenan kepada Tuhan, iman yang berkenan adalah orang-orang yang selalu mengakui dalam hidupnya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang gak perlu diragukan kehadirannya. Saudara mau ada di lembah, saudara mau ada di atas gunung. Sekarang pun saat saya menyampaikan firman Tuhan, dia tahu posisi, kondisi, situasi yang saudara alami. Dia tahu. Kenapa? Karena dia ada. Apa saudara rasa dia hadir pada waktu kita mulai ibadah? Rasa? Saya rasa, saudara. Dan saya mau rasakan itu terus. Karena kehadiran saya tidak punya pengaruh apa-apa. Tapi kehadiran Allah, keberadaan Allah itu punya dampak dan pengaruh yang luar biasa. Ini kebenaran yang mutlak, saudara. Jadilah pribadi-pribadi yang memiliki iman berkenan kepada Allah. Dibuktikan dengan tindakan apa? Akuilah dia, akui keberadaannya, akui kehadirannya dalam hidupmu. Enggak pernah jauh. Dia ada di masa lalu, amin. Tadi salah satu WL pria mengatakan, enggak peduli masa lalu. Setuju? Tuhan enggak akan ingat salah dan dosa kita. Dia lempar sejauh timur dan barat. Dia tidak akan ingat lagi. Yang ingat-ingat itu orang. Tuhan enggak. Darahnya itu cukup handal menghapus segala salah dan dosa kita. Dan yang selalu dipikirkan tentang saudara itu bukan yang buruk, tapi yang indah. Masa lalu kita mau gimana kelam, biarin. Ya dong. Masa lalu is masa lalu. Yang penting masa depan saudara bisa raih menjadi masa depan yang cemerlang. Ketika Tuhan yang ada bersama saudara akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu yang Tuhan mau lakukan. Masa lalu, masa ini, masa yang akan datang, Tuhan itu ada, Pak, Bu. Saat pandemi ini Tuhan ada banget. Apakah pandemi ini kita tidak bisa lihat bahwa di situ ada cara kerja Tuhan yang luar biasa. Membuat semua orang bisa sadar, ya ampun, gue nggak ada apa-apanya, ya dong. Virus yang begini kecil ya, menghantam bukan saja Indonesia, bukan saja menghantam Amerika, tapi dunia sedang bergoncang karena virus ini. Iya, iya. Tapi kota di mana Allah berdiam dalam orang itu tidak akan pernah digoncangkan dan hancur. Di mana Allah berdiam di kota itu, di mana anak-anak Tuhan punya Allah dalam dirinya, di mana rumah tangga kita ada Tuhan di dalamnya, di mana pekerjaan kita ada Tuhan di dalamnya, di mana pelayanan gereja Tuhan ada Tuhan di dalamnya. Percayalah, goncangan tidak menghancurkan. Pandemi ini tidak akan menghancurkan anak-anak Tuhan yang benar-benar mengakui Allah ada dalam diri saya. Amin. Allah ada berdiam dalam diri saya. Penyakit ini gak akan menghancurkan iman saya. Haleluya. Resesi ini gak akan pernah membuat saya berpaling dari Tuhan. Barang siapa datang, maksudnya datang kepada Tuhan ini yang dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang beriman berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, maksud berpaling itu barang siapa menghampiri Allah. Barang siapa menghampiri Allah, barang siapa datang kepada Allah, nah itu. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Saudara datang ke sini punya keyakinan kayak gini nih. Gue datang nih ya. Tapi persoalan saya berat, Bu. Pak, udah sebulan, hampir 2 tahun pandemi. PHK juga. Susah, kontrakan nunggak. Nggak ada di sini mengontrak ya. Makan ada, nggak apa-apa. Orang Israel juga kemah demi kemah ya. Ada di sini yang yakin pada waktu engkau datang, ada iman kayak gini. Aku mau datang kepada Tuhan sebab aku tahu ini bayi Tuhan. Ini bukan Bapak Gembala punya. Ini gereja bukan BPD punya istilahnya ya. Ini gereja bukan Gembala Sidang punya. Ini gereja Tuhan punya. Dan Tuhan yang besar itu yang sedang saya hampiri. Enggak apa-apa saya enggak dikasih salaman. Enggak apa-apa saya enggak disenyumin. Enggak apa-apa saya enggak dikasih jadwal. Enggak apa-apa. Karena saya tahu Tuhan ada sedang melihat pada saya. Enggak apa-apa. Enggak perlu perhatian orang. Enggak perlu belas kasihan orang. Enggak perlu belas kasihan gereja. Kita perlu belas kasihan Tuhan, Pak, Bu. Amin. Barang
Barang siapa datang kepada Tuhan, ini kebenaran mutlak buat saudara dan saya. Saudara mau datang ke gereja, saudara mau datang berdoa, cuman berdua saja dengan bayangan saudara ya. Enggak apa-apa, Tuhan bilang apa? 2-3 orang berkumpul. Apa? Enggak enak, enggak rame kalau sama dia tuh yang bikin heboh. Rasanya kalau dia enggak hadir, aduh enggak greget gitu. Saudara perlu kehadiran manusia apa kehadiran Tuhan? Rasanya kalau bukan dia yang WL atau bukan dia yang khotbah, apalagi yang main musiknya ini, aduh ilah. Udahlah online aja. Saudara. Maaf saya nggak menyalahkan saudara, dulu saya juga gitu. Siapa yang khotbah ya? Siapa yang musik ya? Siapa yang WL ya? Wih, ada tamu artis, wih penuh gereja. Penting mana artis dengan Tuhan? Artis mau hebat seperti apa? Hadirat Tuhan jauh melebihi segalanya. Artis tidak bisa menyembuhkan sakit penyakit dan luka hatimu. Tapi Tuhan bisa melakukan lebih. Amin. Datang pada dia dengan satu kepercayaan ini. Ini iman yang berkenan adalah pada waktu orang mengakui keberadaan Allah dalam hidupnya. Engkau mau datang di kamar, suami saya lagi kerja, saya berdoa di kamar sendiri. Enggak, ada Tuhan di sana. Saya main musik, emang gak bisa berdoa? Bisa Pak, betul kan? Sehingga musik yang dimainkan naik kepada Allah merupakan bau yang harum, dupa yang harum di hadapan Allah. Musik itu bisa membawa jemaat hancur hati menghadap Allah. Waktu WL, emang gak bisa berdoa dalam hati? Bisa. Barang siapa berpaling, barang siapa datang, barang siapa menghampiri Allah. Ia harus percaya, dia harus, betul ya saudara? Ia harus. Harus itu kudu, nah itu bahasa gaul mungkin ya. Harus itu mengikat loh, harus itu nggak boleh enggak gitu loh. Jadi kalau kita datang, sekalipun kami hamba-hamba Tuhan, maupun gini loh, yang datang mau 1 atau 2, nggak peduli. Karena kami tahu Tuhan ada di tempat kami melayani. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 5, enggak jadi masalah. Kenapa? Karena yang kami layani adalah Tuhan, dan Tuhan itu ada. Tuhan itu ada Pak, Tuhan itu ada Bu, kaum muda, pandemi ini Tuhan tetap ada. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, betul? Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mendatangkan kebaikan. Itu bukti bahwa Allah ada. Kehadirannya nggak perlu diragukan. Kalau saudara datang ke gereja ini, saudara datang berdoa di rumah, saudara datang dalam doa, mesbah doa di gereja. Tadi sebelum ibadah, percayalah saudara. Kalaupun tidak ada musik sekalipun, tidak apa-apa. Karena ada Tuhan yang akan membuat alunan suara doa kita menjadi nyanyian yang berkenan di hati Dia. Dan itu sesuatu yang penting. Mutlak penting dan harus percaya. Mau saudara ke gereja sini, mau saudara masuk di kamar berdoa, timbulkan iman seperti ini. Aku percaya Allah ada. Kenapa? Karena saya pernah mengalami apa yang namanya Tuhan itu ada. Waktu saya masuk dalam doa sendiri, ya. Dalam tekanan yang begitu berat. Dalam pergumulan hidup ya, Bapak Gembala, Bapak Pendeta ya. Pergumulan kita mah gak ringan ya Pak. Di atas, di bawah, banyak kan di bawah. Gak ada yang mendukung, suami kerja, anak-anak sekolah. Dalam hancur hati itu siapa yang menghapus air mata kita? Siapa yang membebat luka kita? Pacar saya Bu, dulu waktu pertama suami saya Bu, dulu. Kalau sekarang gak usah ditanya Bu. Masih tetap sama seperti dulu, dia setia, amin. Itu penting. Waktu saya berdoa saya tahu Tuhan mengizinkan saya melihat kehadirannya. Ada di samping kanan saya. Makanya saya senang sekali dengan nats ini, karena ini kehidupan. Pada waktu engkau berpaling, menghampiri Allah, kamu harus percaya, Allah ada. Saya di kamar berlutut sendiri, tapi ada roh Tuhan. Dan dia mengizinkan saya melihat kehadirannya. Memang tidak dengan mata jasmani begini, seperti Bapak Gembala saya lihat ini enggak. Tapi sosok yang terang, sedang berdiri, dan itu cukup buat saya. Saudara tidak melihat dengan mata jasmani kan? Tapi dia bisa lakukan, saudara bisa melihatnya kembali. Masuk dalam setiap ibadah, masuk dalam setiap komunitas. Mau doa kaum pria, mau ibadah kaum wanita, mau doa lansia. Kebenaran ini harus mutlak saudara punya. Agar iman kita tidak ece-ece. Iman kita bukan iman asal-asalan, iman kita
iman yang berkenan kepada Allah. Karena kita mengakui Dia, mengakui keberadaannya yang luar biasa. Saudara tahu, ada nats yang mengatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Di mana itu? Amsal. Akuilah Dia dalam setiap dan segenap langkahmu. Betul ya? Akuilah dalam setiap langkahmu. Apa katanya? Dia akan meluruskan jalan-jalanmu. Apa yang perlu diakui, saudara? Ya, keberadaannya. Apa yang perlu diakui? Kuasanya. Apa yang perlu diakui? Maksudnya diakui itu kan kita, ya memang Tuhan saya seperti itu. Ya, Tuhan saya itu dahsyat dan perkasa. Tadi sudah dinyanyikan ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan di hatinya. Iya kan? Apa saudara berkenan? Saya berharap jemaat, pengerja, hamba-hamba Tuhan di tempat ini menjadi bait Allah yang berkenan di hadapan Dia. Sehingga pada waktu kita menghampiri Allah, Dia bukan saja mendengar, tapi Dia menjawab apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Karena kita mengakui keberadaannya, maka Dia meluruskan jalan-jalan kita. Dia meluruskan usaha kita, Dia meluruskan pelayanan kita, Dia meluruskan apa yang kita pikir tidak bisa diluruskan. Allah bisa meluruskannya. Akui Dia, saudara. Itu berarti keberadaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup saudara harusnya membuat kita warning dalam setiap hidup. Betul gak? Sebab Dia tahu. Engkau mah pura-pura, Bu Herliani, lu mah pura-pura. Dia tahu loh, Bapak Gembala gak tahu, teman-teman gak tahu, suami gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Karena keberadaan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Amin. Saudara berdoa di sini dengan keyakinan Allah ada. Kita berdoa buat saudara kita dimanapun. Emang gak nyambung dengan Tuhan? Sangat nyambung. Karena Allah punya keberadaan tidak bisa dibatasi oleh tembok. Tidak bisa dibatasi oleh ruangan. Tidak bisa dibatasi oleh usia. Tuhan kita tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Itu yang harus kita akui. Keberadaannya itu is the best, saudara. Keberadaannya jangan diragukan, kehadirannya jangan diragukan. Dan saudara bayangkanlah ketika Dia Allah saudara hadir di tengah-tengah saudara, saya mau mengajak saudara berpikir, apa yang Dia tidak bisa lakukan pada waktu Dia hadir? Bisa jawab? Dia tidak bisa melakukan dosa, ya, tapi Dia bisa menyucikan dosa-dosa kita. Kalau Allah hadir, Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Tuhan hadir, saudara. Apa yang Dia bisa lakukan pada waktu kehadirannya kita rasakan. Makanya Dia mengatakan, barang siapa menghampiri aku, ia harus percaya Allah ada. Dan bagian yang kedua, iman orang yang berkenan kepada Allah. Orang percaya harus mengakui bahwa Allah yang saudara sembah dan saya adalah Allah yang tidak pernah mau berhutang pada orang-orang yang melakukan kehendaknya. Mana buktinya? Barang siapa menghampiri Allah, ia harus percaya Allah ada. Dan ia harus percaya bahwa Allah dan bahwa Allah memberi upah pada orang-orang yang sungguh-sungguh. Orang punya iman yang berkenan kepada orang. Orang beriman yang berkenan kepada Tuhan. Bukan saja mengakui keberadaan Allah. Bukan saja mengakui keberadaan atau kehadirannya. Tetapi harus mengakui. Harus percaya bahwa Allah yang saudara dan sembah adalah Allah yang tidak pernah mau berhutang. Maksudnya Allah yang saudara dan sembah adalah Allah yang selalu memperhitungkan apa yang umat kepunyaannya buat Dia. Emang jerih payah saudara dan saya tidak diperhitungkan sama Tuhan? Diperhitungkan. Beberapa waktu lalu sebelum pandemi, saya pernah tiap bulan melayani di penjara wanita. Dulu masih gabung dengan remaja di Pondok Bambu. Kemudian dipisah wanita saja. Beberapa tahun yang lalu, maksudnya sebelum pandemi ini. Saudara gini, ini yang buat saudara dan saya belajar. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, ini yang harus kita punyai. Iman seperti ini. Saya tahu Tuhan ada. Ketika saya tahu Tuhan ada, hidup saya tidak akan bisa bermain-main dengan Tuhan. Karena Dia melihat tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa ditutupi, Dia tidak terbatas dengan apapun. Kita tulus dan tidak tulus, Dia tahu. Yang kedua, kita harus menjadi orang-orang yang mengakui dan yakin, percaya bahwa Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang tidak pernah mau berhutang.
tetapi Allah yang selalu memperhitungkan apa yang kita buat bagi Dia. Waktu saya khotbah, beberapa waktu selesai, bulan depannya saya datang lagi, seseorang ibu kurus, dia ternyata punya penyakit yang sangat sulit. Ibu itu datang, Bu, waktu minggu lalu, ini bukan karena saya khotbah, bukan saudara, tapi firman Allah yang berkuasa dan Tuhan hadir. Tuhan hadir itu bukan cuma di gedung gereja, Tuhan hadir juga di tempat penjara saudara. Banyak yang disembuhkan, banyak yang berbalik kepada jalan Tuhan. Ibu itu datang lalu kata, Bu, tahu gak Bu, waktu bulan lalu saya dengar satu firman. Bukan dia dengar saya khotbah, tapi dia dengar satu firman. Dan saya tangkap itu firman. Lalu dia katakan gini, Tuhan saya percaya, firman ini terjadi buat saya. Karena saya datang setiap bulan, kurus kering saudara. Saya percaya saya sembuh, saya percaya saya sembuh. Dia punya penyakit jantung. Dan sebenarnya di jantungnya sudah ada dipasang 5 ring saudara. Kayak Pancasila, 5 ring. Dia mesti minum obat. Dia mesti minum obat terus. Obat jantungnya harus diminum terus. Tahu gak Bu, waktu saya dengar satu firman itu dan saya tangkap itu firman. Lalu dia katakan, saya percaya saya sembuh. Saya percaya saya sembuh. Padahal 1 bulan itu dia tahu, dia katakan saya udah gak ada obat jantung. Di penjara mana ada uang yang kirim-kirim. Mau datang aja diperiksa sana sini. Gak ada yang kirim karena dia orang dari daerah. Gak ada. Dia bilang, Tuhan sesuai firman yang saya percayai, saya yakin saya sembuh. Saya yakin saya sembuh. Dia gak minum obat selama 1 bulan. Selama 1 bulan dia katakan, Bu, saya gak minum obat loh Bu. Tapi jantung saya gak bermasalah. Yang ada pada saya cuma ada madu sama air putih. Saya gak suruh saudara, pakai madu dan air putih jadi jimat. Bukan ya saudara. Tapi saya mau menyatakan bahwa Allah itu ada saudara. Dan Allah punya kehadiran bukan cuma hadir. Dia akan melakukan apa yang menjadi bagiannya ketika kita melakukan bagian kita. Pada waktu ibu ini melakukan bagiannya, dia sungguh-sungguh saudara. Dia serius walaupun dia ada di pojok sana. Lalu dia katakan, Tuhan aku percaya. 1 bulan dia bilang, Bu, jantung saya gak bermasalah Bu. Cuman madu sama air putih, saya jilatin madu, saya sendok pakai tangan lagi saudara saking iritnya. Saya minum air putih, saya pakai madu, saya minum air putih, terbalik madu dulu air putih ya. 2 bulan, 3 bulan dia katakan, Bu, saya tidak minum madu, saya cuma minum air putih Bu. Ternyata jantung saya itu gak bermasalah Bu, sampai dia keluar dari penjara. Barang siapa datang menghampiri Allah, dia harus percaya Allah ada. Dan dia harus percaya bahwa Allah bukanlah pribadi yang mau berhutang bagi orang yang serius dengan dia. Dia akan memberi upah. Upahnya apa saudara? Banyak. Apa yang dia tidak bisa buat ketika dia hadir. Kemana kota, kemana tempat, setiap kali dia hadir ada sesuatu yang dia pasti buat. Amin. Saya katakan kepada anak-anak saya, setiap kali kamu datang beribadah, setiap kali kamu datang ke gereja, jangan samakan ketika kita datang ke mall atau ke supermarket. Saya bisa datang ke Plaza Senayan, saya bisa datang ke Mall Anggrek, saya bisa datang ke Mall Kelapa Gading 1, 2, 3, saya bisa datang ke mall-mall mewah, tapi saya pulang tidak membawa apa-apa dari mall, tidak apa-apa. Saya pergi ke mall yang keren, yang banyak artis, lalu saya pulang saya tidak membeli apa-apa, enggak jadi masalah, betul gak? Untungnya kita enggak ngeluarin duit, suami-suami kita juga jadi senang karena duitnya enggak keluar ya kan? Jangan senggol suaminya, enggak gitu ya Pak, tetaplah kasih ya, enggak ya saudara? Tapi kalau kita datang ke rumah Tuhan, kalau kita datang menghadap Allah, ini yang harus saudara dan saya yakini. Kalau saya datang ke mall, saya datang ke supermarket, saya pulang gak bawa apa-apa, gak jadi masalah. Tapi kalau saya datang menghampiri Allah, kalau saya datang kepada Tuhan, jangan mengatakan gak pulang, gak bawa apa-apa, gak masalah. Enggak saudara, saya bisa katakan Tuhan, saya menghadap Allah yang besar, saya menghadap Allah yang luar biasa. Dan saya datang kepada Allah, saya harus dapat sesuatu dari Tuhan. Karena Tuhan sudah mengatakan barang siapa menghampiri aku, ia harus percaya Allah ada. Dan dia harus percaya bahwa aku akan memberi upah bagi mereka yang sungguh-sungguh cari dia. Kalau kita pulang gak bisa bawa apa-apa, koreksi apa kita sungguh-sungguh atau tidak. Saya pulang gak bawa apa-apa gak jadi masalah. Tapi kalau saya cari Tuhan, kalau saya menghampiri Allah, saya harus katakan Tuhan, saya harus dapat sesuatu dari Allah. Entah itu satu kata, entah itu satu kalimat, entah lewat pujian, entah lewat doa, pasti Tuhan lakukan buat saya. Apakah saya punya iman seperti itu? Setiap kali kita datang kepada Tuhan, yang khotbah biasa saja, yang WL biasa saja. Tapi dalam hati kita tidak ada kepercayaan apa yang saya lakukan pagi ini tidak pernah sia-sia di hadapan Allah.
Dia ada untuk menghapus air mata kita, amin. Dia ada untuk membersihkan salah dan dosa kita. Dia ada untuk membalut luka-luka hati kita. Setiap kali dia ada di kota dan di desa, ada saja yang dia buat. Perbuatan-perbuatan yang ajaib, amin. Apakah saudara percaya bahwa hari ini dia yang ada, dia akan memperhitungkan jerih lelah saudara? Gak apa-apalah, saya nggak dikasih jadwal, nggak apa-apalah. Saya selalu dapat duduk di belakang, kan kita milih duduk ya. Nggak apa-apalah, setiap kali salaman saya nggak pernah duluan. Ini yang ekstrim banget nih ya. Nggak apa-apalah, saya emang nggak dianggap. Nggak apa-apa ya, memang kita datang bukan buat manusia, kita datang buat Tuhan. Tapi jerih payah saya kepada Tuhan, itu diperhitungkan. Dan Allah tidak pernah mau orang yang datang sama dia pulang dengan sia-sia. Amin. Ada banyak orang yang disembuhkan. Ada banyak orang yang dilepaskan. Bukan saja sakit penyakit jasmani. Tapi rohani kita pun dia mampu pulihkan dan sembuhkan. Amin. Karena Tuhan hadir. Jadilah orang-orang beriman. Yang betul-betul sungguh-sungguh cari dia. Sungguh-sungguh itu berarti bukan main-main. Sungguh-sungguh itu adalah dengan tekun dan semaksimal mungkin. Enggak apa-apa. Kalau saya pergi keluar kota, saya pulang gak boleh oleh. Tapi kalau saya datang ke rumah Allah, saya harus dapat sesuatu dari Tuhan. Berapa tahun kita ikut Tuhan? Dapat dari Tuhan. Punyalah iman yang berkenan kepada Allah. Kalau engkau tahu hari ini Tuhan hadir, katakan Tuhan, lain orang engkau tolong. Tolong saya juga. Kalau ibu itu disembuhkan, sembuhkan saya juga. Ibu itu dipulihkan rumah tangganya, pulihkan saya juga. Orang itu dipakai Tuhan, pakai saya juga Tuhan. Karena engkau ada di bait-Mu yang kudus. Amin. Tuhan hadir. Karena kita yakin dia ada. Pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Amin. Saudara tahu lagu Ku Yakin, bukan yang apa? Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Tahu saudara lagu itu? Hampiri Allah. Boleh saya minta WL bantu saya atau seseorang yang biasa menyanyi? Lalu katakan, Tuhan, saya datang ke sini bukan untuk ketemu orang. Tapi saya datang ke sini karena saya mau bertemu Tuhan. Dan pada waktu saya bertemu Tuhan, saya pegang janji Tuhan bahwa Engkau akan memberikan sesuatu buat saya. Dan katakan kepada dia pada pagi ini, mari kita bangkit berdiri. Apa yang bisa terjadi kalau Allah hadir? Dia pasti akan lakukan yang kita tidak bisa lakukan. Izinkan dia menghampiri kita. Biarkan dia masuk baris setiap kursi dia masuki. Kalau saudara butuh tangan dia terulur, gak usah maju ke depan. Saat ini tidak usah maju ke depan. Saudara angkat saja tangan atau letakkan di dada. Ku menyembah. Sembah dia, tidak main-main. Hadirat-Mu, hampiri. Yes, tahta suci-Mu Tuhan. Haleluya. Yes, tersedia kasih karunia-Mu Tuhan. Katakan kekuatanku. Kekuatanku. Ini yang membuat kami kuat Tuhan. Ini yang membuat kami tetap kokoh. Kami ada dalam hadirat Allah. Hanya Kaulah. Yes, segalanya. Haleluya. Haleluya. Katakan ku yakin Engkau ada. Ku yakin Kau hadir. Amin. 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 Kami rasa Tuhan. Kami rasa ada kuasa-Mu. Yes, ku yakin Kau nyata.
Baiklah, terima kasih pada Ibu Heliani yang telah membawakan kebenaran firman Tuhan dan yang menguatkan kepada kita. Biarlah kita akan tetap beriman kepadanya, karena kan kita tahu bahwa dia hadir di tempat ini. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan lanjut terus dengan acara ibadah kita pada pagi ini. Ya, kita akan melakukan perjamuan Tuhan pada pagi ini. Mari saya silakan untuk yang bertugas untuk maju. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Selanjutnya, dan sesudah itu ia mengucap syukur, garis bawahi. Atasnya ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selanjutnya, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, garis bawahi juga, makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang yang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan yang sakit dan yang tidak sedikit yang meninggal. Haleluya. Baiklah, nanti Pak Semi akan berdoa sebelum kita menerima perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan Tuhan yang tersedia di meja Tuhan pagi hari ini. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kami mempersiapkan hidup kami Tuhan. Kalau ada salah dan dosa kami, ada yang tidak berkenan, ampuni kami. Tuhan, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, supaya tatkala kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami tidak menjadi lemah, tapi tubuh dan darah-Mu menjadi mujizat dalam hidup kami, untuk menguatkan kami, untuk menyembuhkan kami, untuk memulihkan kami Tuhan. Sehingga kami pulang nanti, kami memperoleh sesuatu yang baru dari Tuhan, yaitu kehadiran-Mu dalam hidup kami lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami siap melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah, nanti kita akan membagikan roti dan air anggur roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi kita. Dan nanti akan pegang bersama-sama. Sebelum itu nanti kita akan berdoa dan makan dan minum bersama-sama. Dan kita akan pegang terlebih dahulu. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan makan dan minum bersama. Mari kita akan berdoa untuk roti yang kita telah pegang, yang melambangkan tubuh Yesus, yang dikorbankan bagi kita. Kita bersyukur Bapa dalam surga, sekali lagi kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami memakan Tuhan, roti yang Engkau telah siapkan bagi kami yang melambangkan tubuh Yesus yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan Engkau lah saja yang akan menolong kepada kami untuk mengerti apa ya maksud dari perjamuan ini Tuhan. Mari kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami mau makan roti ini. Mari kita akan makan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, untuk pengorbananmu bagi kami Tuhan. Dan juga kita akan megang secangkir air anggur ini yang melambangkan darah Yesus yang tercurah untuk menebus dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami mau Tuhan, Engkau sekali lagi Tuhan menolong kepada kami untuk dapat menghargai akan kematian Engkau di atas kayu salib. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan minum bersama-sama. Kami mengucap syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan bangkit berdiri, silakan. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Kita akan menyanyi terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kuhargai dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur kami telah menyelesaikan ibadah kami. Karena ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena Engkau hadir bersama kami di tempat ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mengirim hamba-Mu, Ibu Harliani Tuhan, yang membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau mau berkati beliau Tuhan, sehingga semua apa yang dilakukannya Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Berkati akan rumah tangganya Tuhan. Mari Tuhan, kami juga mau Engkau menyertai kami dalam perjalanan kami pulang. Dan hentar kami kembali Tuhan untuk di jam ibadah yang disiapkan di tempat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pada akhirnya kami akan mengangkat kedua tangan tinggi untuk menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus
akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau mengangkat kami di awan-awan untuk berkumpul bersama dengan Engkau selama-lamanya. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Selamat pulang, Tuhan berkati kita semua.